Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah malam ya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi yang bi'ul batika amma ba'du. Ingkang kula hormati Romo Kyai Ulil Albab Marwani, ingkang kula hormati Profesor Dr. Kyai Asep Saifuddin Halim MA, dan yang saya hormati Rektor UMK Kudus, yang saya hormati perwakilan dari Pak Bupati Kabupaten Kudus, dan yang saya hormati dari Ibu mungkin tadi yang disebut, juga yang saya hormati para panelis yang pertama dari PB Perguli, Dr. Andes HM Fauzi MAG MPD, dan yang saya hormati juga panelis yang kedua dari PCNU Kudus, Bapak Dr. H. Isbianto MPD, serta seluruh anggota Perguli baik dari PC Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam satu forum kajian bedah buku, dan nampaknya ini bukan buku yang main-main ya, karena buku ini itu ada sambutan semacam testimoni dari Bapak Dr. Andes HM Yusuf Kala, ini kalau Wakil Presiden. Kemudian juga sambutan seorang entrepreneur, Profesor Dr. Gigi Khairul Tanjung MPH. Ini nampaknya buku yang kecil yang saya pegang ini termasuk buku yang tidak main-main, walaupun tadi saya hanya membaca sekilas. Yang kedua sholawat ma'asalah kita sambungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai bentuk mahabbah kita kepada beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik, saya bacakan susunan acara bahwa nanti saya mohon dengan hormat pada panelis 1 Bapak Dr. Andes HM Fauzi MAG MPD untuk bisa menyajikan paparannya terkait dengan buku yang berjudul Inspirasi dan Perjuangan Kyai Asep Saifuddin Halim Membangun Manusia Indonesia. Setelah itu dilanjutkan paparan dari panelis yang kedua, Profesor telah Bapak Dr. H. Isbianto MPD tentang kajian atau memaparkan isi dari buku tersebut. Selanjutnya bagian akhir ini kalau dalam bahasa sederhana merupakan gongnya nanti atau merupakan konfirmasi, langsung akan disampaikan oleh narasumber Profesor Dr. KH Asep Saifuddin Halim MA. Saya awali sebelum membacakan trigger dari buku ini atau pemicu dari buku ini. Ini adalah satu kultur yang luar biasa, karena saya di tahun berapa saya pernah menulis, dan dalam kajian-kajian di sana banyak yang mengatakan adalah you are is what you read. Ini adalah satu momen penting ya bagi kita semua. You are is what you read. Meskipun kamu adalah apa yang kamu baca. Jadi ketika nanti kita membaca buku ini, saya berharap apa yang ada dalam buku ini bisa terinternalisasi ke diri kita, dan nanti akan menjadi sebuah energis atau menjadi sebuah energi yang akan mendorong pergerakan kita, terutama di dalam PC Perguli. Pak Pairi suatu lagi Pak Pairi. Kebetulan saya di Perguli itu bagian diklatnya, dan saya punya semangat berburu itu memiliki profesional diploma yang tinggi. Ini yang penting, dan semoga nanti guru-guru di Perguli ini kualitasnya tidak akan kalah dengan guru-guru yang lain. Ya, selamat untuk Ketua PC Pergulu Pak Haji Rumadi yang telah
memiliki giroh untuk melakukan pelatihan perintah terhadap guru tersebut. Baik, saya akan coba mengambil poin-poin yang ada dalam buku ini sebelum dikupas dengan detail, atau saya akan mencoba mengambil trigger-trigger yang ada dalam buku ini. Ada 3 hal penting yang saya tangkap, nanti akan didetailkan, yaitu perjuangan Bapak Kiai Asep Saifuddin Khalil. Ini saya tangkap. Kedua adalah mimpi beliau, dan yang ketiga adalah action beliau di dalam menciptakan atau membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Di sisi perjuangan, beliau memang seorang yang gigih. Dalam buku itu, beliau sempat kebingungan, ingin terus ke mondok, maupun terus ke sekolah di SMA 1 Sidoarjo, ketika maaf ya, waktu itu masih mengalami kesulitan dalam ekonomi. Akhirnya beliau keluar dari SMA 1 Sidoarjo. Ini luar biasa. Kalau masuk di sekolah favorit itu nggak biasa saja, tapi berani keluar dari sekolah yang favorit itu nggak luar biasa. Kemudian beliau pernah kuliah di 3 tempat sekaligus. Ini ketika sudah ekonominya membaik dan beliau melakukan les privat, ya. Bahkan pernah mengajar di SMA Gresik. Justru yang diajarkan oleh beliau, walaupun seorang kiai, itu tidak materi-materi yang kita kuning dan sebagainya, tapi justru beliau itu mengajar materi matematika, fisika, biologi dan Inggris. Luar biasa. Kemampuan kita punya lapis keterangan, tapi ngajarnya ilmu ini kalau dalam kategori manusia aneka ilmu. Tapi juga kan aneka ilmunya terpaksa, pulang seanaknya bunyi kosong juga. Kalau kita selesai, ini triknya. Kemudian karena tidak punya ijazah SMA, kemudian terjadi di SMA dikeluarkan kalau tidak salah bisanya itu ya. Dan akhirnya ikut pakai C bisa jadi profesor. Jadi jangan membina ya, setelah pakai jadi profesor itu ya, luar biasa ya. Kemudian keunggulan beliau itu nilainya di dalam dirinya mengatakan bahwa quality is our business, bahwa kualitas itu adalah tanggung jawab saya. Beliau ini termasuk tracingnya, kalau orang kita kan tracingnya mencari itu ya, COVID-19 ya, beliau tracingnya itu mencari anak-anak cerdas kemudian dibiayai. Karena beliau orientasinya sekolah yang unggul gitu, sampai ke luar negeri juga itu, luar biasa. Seandainya saya tahu mengajukan untuk dapat beasiswa dari beliau ya. Terus konsepsi kebangsaannya luar biasa. Kemudian actionnya, itu ya, kalau dibaca buku, orang berbicara tentang entrepreneurship, entrepreneur, kemudian ya aneh itu. Beliau itu menekankan pada socio entrepreneur. Jadi artinya apa? Bisnis-bisnis yang beliau lakukan itu semuanya digunakan untuk membiayai produk pesantren. Itu luar biasa. Termasuk ini ya, semacam kabinet digunakan untuk membiayai pesantren dan membangun pondoknya dengan uang sendiri. Luar biasa seperti itu. Ya. Kemudian bilang yang terakhir, ini saya baca terakhir bagi saya ya Bu, karena never ending mungkin. Itu ada produk, kalau HP kita namanya Oppo. Ya. Kalau beliau produknya OPOP atau dibaca Oppo ya, yaitu One Pesantren, One Project, One Pesantren, One Product. Sehingga salah satu produk beliau adalah pendirian SPPBD, yaitu tempat pengisian gas, begitu ya. Luar biasa, dan juga hasilnya digunakan untuk membiayai pesantren. Luar biasa. Ya, inilah yang nanti perlu dicontoh ya. Beliau pernah juga karena mungkin kesulitan keuangan akhirnya nyewa tanah untuk mendirikan MTS. Ini yang paling asik bagi saya. Ketika MTS-nya sudah besar, justru pemilik tanah itu bagaimana mengusir beliau, ya. Dan sekarang MTS-nya itu dimiliki oleh keluarga itu, luar biasa. Tapi beliau nampaknya still calm atau humble dan cukup mendirikan madrasah yang lain. Mungkin ada dengan jatuh bayar gitu, ya. Mungkin ini trigger dari saya, ya, trigger dari saya.
Semoga setidaknya dari trigger ini bisa sedikit memahami buku ini, karena buku ini seperti lautan yang perlu kita selami agar tidak keindahan yang ada di dalam. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja saya menuju kepada beliau Bapak Dr. Andes M. Faudin MAG MPD selaku panelis 1 untuk bisa memaparkan tentang buku dengan judul Inspirasi dan Perjuangan Kiai Asep Saifuddin Khalid Membangun Manusia Indonesia. Mohon pada panelis 1 kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min al-'abidi wal farisin al-maqburin du'an wa khair. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalid, pimpinan Pondok Pesantren Iman Al-Hikmah, sekaligus Ketua Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Ulil Albab Alwani, yang alhamdulillah di tengah-tengah kita semuanya, Bapak Bupati Kabupaten Kudus yang diwakili oleh Bapak Isra, dari pimpinan DPU, alhamdulillah DPU Kudus, ya, alhamdulillah di pada kesempatan kali ini sekaligus menindaklanjuti kerjasama dengan BPU. Yang kami hormati Ketua PC Perhubungan Kabupaten Kudus beserta jajarannya, Ketua PC Kabupaten Kudus sekitarnya dari Kabupaten Perhubungan, alhamdulillah ketuanya, kemudian dari Kabupaten Pati, alhamdulillah luar biasa, gerakannya juga luar biasa, Kabupaten Jepara, alhamdulillah Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak, karena nanti setelah ini pelantikan. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, PC PAC Kabupaten Kudus, ya. Kemudian PR pimpinan akhirnya satu hadir dilantik, ada berapa 9 ya? Lantik 11 lantik yang sudah dilantik, iya. Alhamdulillah. Tingkat lembaga PGPRT yang belum disahkan sudah juga di Kabupaten Kudus. Komisariat, iya. Ada yang sudah tingkat lembaga, ada pimpinan komisariat, ada. Pak Arifin. Iya, ada ya. Alhamdulillah. Ya. Dan Bapak Ibu semuanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kenikmatan dalam rangka melanjutkan kegiatan kita, wabil khusus membesarkan, mengawal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kepadanya kita semuanya dijadikan golongan beliau dan mendapatkan syafaat ulama dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak, nantinya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari PB Perhubungan Jawa Tengah. Yang pertama, sebelum menyampaikan membedah dari karya dan sekaligus refleksi dan sekaligus inspirasi dari beliau pimpinan kita, panutan kita, kami dari PB Perhubungan Jawa Tengah, nanti alhamdulillah adalah sekretaris PB Perhubungan, bendahara PB Perhubungan, bidang mobil lengkap. Ini sekaligus mengira-ngira halal bihalal, karena ini menjadi penting momentum. Jadi kami mewakili dari PB Perhubungan dalam memberikan layanan pada PC, PAC dan anggota se-Jawa Tengah. Kiranya masih banyak kekurangan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Bro-bro di Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi secara hak Adam sudah selesai. Tinggal berikutnya hak yang lainnya. Selanjutnya, Bapak yang kami hormati, tadi barusan kita MOU dengan DPU, itu menindaklanjuti kami PB Perhubungan dengan Pak Rektor Udibus, dan
Dan kita kreasikan sekarang dalam baru dalam bentuk PPU yang nanti akan roadshow se-Jawa Tengah. Jadi akan menghantarkan guru-guru biar berekserian melalui TV-nya. Jadi biasanya pakai HP, nanti pakai TV. Tapi nanti jangan mulai action terus nggak ngajar juga. Artinya tetap mengajar tapi diekserkan sehingga nanti banyak makna dan bisa dikembangkan bersama-sama dalam rangka mengawal Indonesia, peradaban Indonesia dalam digital. Bapak tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kami diberikan untuk panitia yang pertama. Sebelumnya juga mohon maaf, nanti dalam mengkaji kacamata kami selaku perbulu, khususnya dari kacamata ketua perbulu. Tadi sudah disampaikan oleh moderator, itu sudah lengkap ditanyakan oleh moderator karena sudah poin-poin sudah muncul. Jadi Bapak Ibu yang akan hormati, yang pertama terkait dengan buku ini ada 11 bab. Bab yang pertama menarik Bapak Ibu, ada terkait dengan nasab pengabdian. Hal ini kalau kami setelah baca dan turut dan juga sebagainya yang ditulis oleh Muhammad Ismail Adnan, kita bertemu ketika di Surabaya, ketika di Pacer, dengan melihat profilnya yang begitu halus, ulasannya begitu luar biasa halus. Dan ini nanti akan menjadi inspirasi untuk kita semuanya mampu membaca secara utuh, atau mungkin nanti ada secara langsung dari ini yang mungkin dibalik tulisan itu. Yang pertama kami melihat ada nafsa pengabdian yang dimulai dari ayahnya beliau, yang mana ayahnya beliau itu berkiprah dalam dunia pendidikan, yang sekaligus juga menjadi inspirasi sebuah tulisan karya-karyanya, yang sampai karyanya di situ menjadi cikal bakal karya tentang surat yang dibutuhkan terkait dengan komite ijazah. Luar biasa. Ini luar biasa. Jadi ada nafsu pengabdian terkait dengan kondisi di dunia, khususnya berkaitan dengan keislaman dan peradaban. Karena pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi akan menghancurkan, akan istilahnya terkait dengan tiga yang dalamnya adalah makamnya Rasulullah, kemudian dari Indonesia dengan melalui tangan dinginnya abahnya Mbak Yai, dengan dikonsepkannya dalam sebuah bentuk surat yang itu kemudian dikirimkan ke sana dan dampaknya luar biasa, sehingga tidak jadi kebijakan itu untuk komite itu menjadi cikal bakal sebuah organisasi besar yang namanya Persatuan Guru Nahdlatul Persatuan Pengurus menjadi sebuah organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama. Dan yang menarik lagi, dari nasab pengabdian di sini yang memunculkan dan membidani terkait dengan munculnya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama adalah ayahnya beliau. Nah, dari sebuah proses kehidupan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada sebuah nilai yang luar biasa. Jadi membawa nasab ada dua kemungkinan: akan terus menjaga nasab itu secara baik dan terus bisa mengembangkan dan melestarikannya sehingga akan dikenal oleh sejarah. Tapi juga ada ketika membawa nasab tetapi tidak bisa membawa kebesaran nasabnya sehingga malah terpuruk dan bisa menjadi lebih bawah lagi. Nah, ini sebuah proses membawa nasab ternyata membawa saya ada inspirasi insting sekaligus tirakatan dari orang tua membekas dan memasuki kepada keturunannya. Salah satunya adalah beliau Mbah Yai Ketua PP Perbulu. Ini yang pertama. Itu dikembangkan pada bab yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ada 11 bab itu yang bab 2 dan bab 3 itu merupakan musim atau masanya tirakat. Tirakannya beliau menjadi pelajar, tirakannya beliau menjadi santri, sampai tirakannya beliau menjadi mahasiswa. Ini terproses pada bab 2 dan bab 3. Kemudian pada bab 4 dan bab 5 muncul di situ adanya penumbuhan. Artinya apa? Ada mulai titik-titik menemukan sebuah jalan.
Dari proses tirakat di situ muncul sebuah ketangguhan diri, mengintrospeksi diri, sekaligus bisa mengasah dirinya untuk mencari peluang-peluang pada saat itu. Memang hal semacam itu kalau kami tuntut juga secara pribadi ketika kuliah, bagaimana ingin kuliah sementara mohon maaf orang tua dalam kondisi sangat kurang dan sebagainya, tetapi ketika kita punya niatan untuk menggali potensi kita dan sebagainya, tentu di situ ada jalan. Ketika kita mampu dan merefleksi bahwa ini adalah sebuah ujian, sebuah tahapan dalam rangka untuk penempaan diri, maka akan positif ke depannya. Tetapi ketika kita sehingga muncul adalah bersuruh, kemudian atau mungkin anak-anak kita kurang tahan uji, itu yang muncul akhirnya bukan yang positif atau malah kebalikan kepada yang negatif. Nah, beliau ketika tirakatan luar biasa dan kemudian mulai menemukan jalan-jalan itu pada bab yang kelima. Kemudian ketika kepada bab yang keenam ini setelah muncul jalan luar biasa sampai beliau menjadi di samping kiai, pengusaha, sekaligus hanya pengusaha, sekaligus miliarder. Tidak hanya berhenti itu miliarder yang dermawan. Kan banyak di Indonesia banyak miliarder, tapi dermawannya kurang. Atau banyak dermawan tapi tidak miliarder. Gitu. Kadang kita pingin sekali berdermawan, tapi tidak ada yang diberikan repot. Adanya apa itu? Alhamdulillah masih ada ilmu. Ya. Nah ini yang sampai ditanyakan, sering dikembangkan atau ditanyakan oleh para guru dan sebagai musuh di Jawa Tengah sering. Pak itu sumbernya dari mana? Ada yang sedang disampaikan oleh Kiai, jangan-jangan Pak Kiai punya tuyul lah gitu. Nggak mungkin katanya kalau betul ada Pak Kiai punya tuyul nggak mungkin. Nggak tahu yang terjadi ini apa? Setelah kami mencoba menelusuri dari bidang usahanya ini. Ini kemarin saya juga sempat bertanya juga setelah dibawa menggayai ketika ada kegiatan di Mojokerto. Ini tadi ada SPBE, kemudian kemarin barusan selesai untuk tanaman-tanaman untuk persiapan sayur-sayur untuk para santri, terus membuat pabrik tahu tempe, kemudian dilihatkan lagi minuman dan sebagainya. Tapi ketika kami telusuri lagi, dari hasil usaha itu, tetapi kok semakin banyak kedermawan beliau yang diberikan kepada masyarakat, khususnya perbulu. Coba besok kongres perbulu itu beliau mengharamkan panitia pusat, kami juga akan dimasukkan dalam panitia pusat, mengharapkan untuk membuat proposal bantuan. Itu luar biasa. Baru di Indonesia perbulu ini tepuk tangan untuk persyaratan dulu. Jadi bantuannya kepada siapa? Yang Maha Kuasa. Nah ini yang perlu kita ketahui bagaimana membuat proposalnya. Kalau kepada bupati mungkin biasa, kepada gubernur biasa. Tapi proposal yang langsung kepada Maha Kuasa. Nah ini mungkin yang perlu kita nanti kita kembali bersama-sama. Sehingga kami pun akhirnya DPW mencoba untuk melatih apa mandiri. Dan alhamdulillah dengan bersama-sama dengan teman-teman ketika PW datang ke cabang sudah tidak jangan berpikir untuk nyalonin PW. Nah dari mana? Ini baru dua bidang usaha batik dan usaha KTA. Makanya ketika KTA waktu itu 5 tahun, 50.000 itu 5 tahun. Coba dari sini yang lainnya per bulan berapa ribu? Untuk per bulan ya itu 50.000 untuk 5 tahun. Coba itu belum dibagi PC itu berapa, itu PAC berapa, PW berapa dan sebagainya. Dan di sini kami baru berlatihnya itu. Tapi saya berpikir juga belum sebanding apa yang diberikan Yai kepada perempuan kemarin bulan Ramadan coba berapa miliar itu. Tidak hanya per guru Bapak Ibu, sampai kepada pertama keamanan dan sebagainya, polisi dan sebagainya itu mendapatkan semacam bingkisan dari Yai. Nah kemarin juga saya sempat Yai ini muncul dalam benak saya. Tadi pas perjalanan dari sana masih Yai, mohon maaf Yai, masih Yai itu mesti wali. Saya pikir Yai itu wali. Karena apa?
sesuatu berkaitan dengan keuangan dan lain sebagainya, itu kok diganggu banyak, semakin banyak diberikan semakin banyak. Tapi setelah itu, tadi ketika kondisi macet, saya juga berpikir, tadi sebelum pada pas macet itu dari perjalanan saya juga dari Demak ke sini, ini Mbak Yai mungkin sudah nyari sana, karena Mbak Yai wali ya, aku pikir gitu. Tapi ketika ngebel, apa sih? Siapkan Pak Wan. Artinya apa? Kok sama dengan kita sebagai manusia biasa? Artinya apa? Bukan ini kalau tingkatnya wali, tingkatnya khos, pasti bisa. Aku kira yang percaya itu lah. Secara kasat mata. Tapi Mbak Yai menggunakan fatwa. Pastinya dari buku inspirasi dan perjuangan Kiai Asep Saifuddin Alim dalam membangun manusia Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Fauzi MAD FPD. Selanjutnya akan kita dengarkan paparan dari panelis yang kedua kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Isdianto MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma. Pemuda Haji Muhammad bin Abdul Wani, Rasulullah Besar Kudus, Amikus Pengasuh untuk sampai akhir dan Quran. Pemuda Haji Abu Saudara Asep Saifuddin Alim, alhamdulillah bertemu sama baru kita semuanya, Pak Ketua BW Pak Sibawi dan komite semuanya, Bapak dan Ibu guru telah tergabung dalam berguru dan tamu-tamu penting kita, ada Pak Bupati, Pak Kata Desa, Pak Rektor di Pak Bila dan seterusnya semuanya tanpa saya sebut satu-satu. Kita sangat menghormati halusnya beliau. Sayang yang hadir ada segini. Kalau tahu beliau itu betul-betul hawa, mestinya tempatnya yang minimal 1000 yang sudah terdaftar mestinya. Tapi ya tanpa menghormati penyesalan, pada sore hari ini sesuai permintaan dari panitia, saya ingin menyampaikan satu titik saja. Bapak Ibu sudah hafal buku ini? Nanti di ruangan ini yang sudah hafal saya baca 2 hari, saya hafal. Tapi saya tidak akan mengulas karena semua peserta sudah punya. Bagaimana? Saya sedikit satu titik saja. Saya ingin menyampaikan antara sebab dan akibat. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Fauzi dari Jawa Tengah, itu akibat-akibat, lebih banyak pada akibat-akibat atau hasil. Saya lebih jeli lagi membaca buku ini, itu dari aspek sebab dan akibat. Mengapa beliau Pak Kiai Asep itu berhasil? Nah, orang itu kan lihatnya kan berhasilnya saja. Dan lebih mirip lagi kita yang jauh dari beliau ini pengen niru hasilnya saja. Pengen langsung beli kayak amanatul rumah, sambilnya ada bayar larang-larang payu, kan itu yang kita lihat. Nah, padahal ada sebab-sebab yang menyebabkan akibat berhasil. Satu di antaranya adalah innamal a'malu binniyat. Dengan baca lebih jeli lagi di sini, Romo Kiai Haji Asep tidak pernah menyusun atau membentuk amanatul rumah dan apapun lembaga yang ditaksis oleh beliau itu untuk mencari keuntungan material. Itu pasti tidak. Seluruhnya adalah lillahi kalimatillah, dakwah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hari ini ingin punya sekolah madrasah unggul, pesantren unggul, santrinya banyak, sebanyak-banyak, dan yang pertama kali dipikir itu SPP atau syariahnya berapa, itu masih keliru. Jenengan ingin akibat tetapi lupa sebab. Karena kalau seluruhnya itu di jalan Allah seperti disampaikan oleh Yai Bab tadi,
ya pasti insya Allah akan mendapat ridho dari Allah dan akan mendapatkan keberhasilan. Ini yang kita perlu hati-hati. Kita boleh meniru beliau, tetapi sak sebab-sebabnya ya, akan hasilnya mau. Yang kedua, Waminan asbab adalah riyadhah. Tadi dirakan ya, riyadhah. Kalau kita ingin punya putra hafizul Quran, misalkan pondok di Yantuk sini, atau pengen hafal alfiyah di madrasah di Kudus ini banyak yang kaget yang menghafal alfiyah, bisa baca kitab, bisa macam-macam. Nah, kita sebagai orang tua hanya masalahkan kepada Pak Haji Rumadi, madrasah Pak pokoknya bayar SPP sehingga anakku apal alfiyah lah dan lawanan ya. Lah jenengan yo tutut anake basa ya apa anake dalake lan apa-apa. Lah itu. Nah, ini kita jangan melupakan sebab-sebab menuju kepada akibat itu. Itu pun kalau kita sudah melaksanakan sebab-sebab, ya itu misalnya, itu kita tidak bisa memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Gusti, kalau poso dalam lupa anakku juga hafal Quran misalnya, masa Gusti Allah amat dipaksa. Nah, itu maha murah dan fadl dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang ketiga, kita ingin menjadi tokoh terkenal seperti beliau. Salah satu yang kemarin saya tanya karena ini bersama dengan beliau. Sebelum pertama kali kemarin beliau itu mengingat, nanti kalau ada yang calon yang jadi ini nanti saya akan nyumbang. Alasannya nggak punya ini. Beliau tidak akan membiayai guru saja, tapi juga membiayai PBN loh, bayangkan. Pak Timur. Nah, itu tidak bisa kita tiru kalau kita tidak mengikuti sebab-sebab yang kita juga bisa baca di buku itu. Matur nuwun, tidak lebih dari 5 menit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fi ila qaumik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panelis kedua yang telah memaparkan analisis tajam terhadap buku Moga-moga bisa habis. Selanjutnya langsung ke mawon kula-kulaken datang Profesor Dr. K.H. Asep Saifuddin Khalid M.A. untuk memberikan konfirmasi atau sesuatu yang berbeda di balik buku ini kata panelis pertama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, ulama, kiai, bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, khusus pada Bapak Kiai Bulan yang kami muliakan, Bapak Bupati yang juga Bapak Besar, Bapak saudara-saudara, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi. Semoga banyak hikmah dan yang bisa diambil dari silaturahmi ini. Saya kira menunggu sampai maghrib dah apa? Sholat dulu. Saya tadi alhamdulillah bertambahkan untuk informasi yang disusul oleh fatwa, maka di situ tidak masjid, saya sempat istirahat di masjid bagi 10 menit dan saya sholat. Itu akan sudah saja. Tidak mengapa kalau nanti sampai agak panjang. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jam 12
sudah keluar semangat saya. 12 sudah keluar semangat. Semangat saya bukan macetnya luar biasa karena banjir. Dan cuma sekedar banjir, beberapa tempat jalan layarnya jadi sungai. Tapi alhamdulillah kemudian kita bisa sampai di sini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan tadi nama amal dunia, wa innamal kulli iman. Saya niat mendirikan lembaga pendidikan itu, terinspirasi, mohon maaf, oleh amal Allah di situ bahwa di situ muncul al-muhafadzah 'ala al-qadimi shalih wal akhdhu bil jadid al-asma. Itu sebetulnya awalnya dari bagaimana memperdebatkan pendidikan, yaitu pendidikan salaf, pesantren berupa slogan dan gandungan, kemudian berupa klasikal. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Kemudian keputusannya ya, yang bandungan dan slogan silakan berlanjut, yang klasikal ya silakan berlanjut pula. Ini bapak dan saudara-saudara sekalian. Maka kemudian saya mendirikan sekolah, dan saya bingung untuk menyekolahkan anak saya ketika anak saya sudah keluar dari SD. Dan di situ pula saya mulai mendirikan lembaga pendidikan untuk anak saya. Dan kemudian tentu saja pendidikan yang saya inginkan adalah pendidikan yang saya kelola sendiri. Itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Dengan tujuannya, bapak dan ibu sekalian, yaitu tidak terlepas daripada tanggung jawab pendidikan. Dulu Indonesia dijajah, kali-kali itu dijajah. Spanyol pernah dijajah, Portugis apalagi, kemudian Belanda yang dulu lama, dan terakhir Jepang. Betapa sengsaranya bangsa Indonesia, tetapi tekadnya yang luar biasa karena di Indonesia banyak ulama yang menjadi inspirator. Bapak dan ibu sekalian, luar biasa, tidak bisa dicegah bahwa merdeka harus merdeka, dan kemudian akhirnya merdeka, tetapi merdeka itu perlu keberanian dan pengorbanan, dan tentu harus diawali dengan berdiri dalam ulama. Mana kemudian ketika Nahdlatul Ulama sudah berdiri, maka ada kelompok-kelompok berani karena dimotivasi oleh para ulama. Bapak dan ibu sekalian, kemudian akhirnya Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka, kemerdekaan itu menitipkan kepada kita bahwa pada bumi bahwa harus terwujud cita-cita kemerdekaan, yaitu Indonesia yang maju, adil dan makmur. Indonesia yang sejahtera, tetapi juga Indonesia yang penuh dengan keadilan. Yang diberi tanggung jawab secara implisit, yang diberi tanggung jawab adalah dunia pendidikan, yang oleh karenanya porsi anggaran untuk dunia pendidikan itu begitu besar. Tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur, yaitu lembaga pendidikan dan utamanya guru-guru. Nah, oleh karena itu produk-produk kita, anak-anak didik kita harus mampu menjadi personil-personil yang bisa mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya dan akan memberikan kontribusi maksimalnya untuk terwujudnya dan tegaknya keadilan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lantas mengacu kepada apa? Kita mengacu pada tujuan pendidikan. Di bawahnya saudara-saudara,
tujuan pendidikan yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita adalah satu, melakukan pertanggungjawaban keberhasilan penanaman keimanan. Tanggung jawab kita, bagaimana anak-anak didik kita mampu menjadi orang yang mukmin, yang beriman dengan Allah dan seterusnya, malaikatnya Allah, nabinya Allah, kitabnya Allah dan seterusnya. Bahwa di dalam rukun iman itu ada iman dengan hari kiamat, yang itu diantaranya adalah yaumul jaza, hari pembalasan, akan diberikan pembalasan terhadap kiprah-kiprah kita ketika kita hidup di dunia. Dunia mazra'atul akhirah, dunia ini tanaman akhirat. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, ketika orang berpikir demikian, maka mestinya tidak ada koruptor, tidak ada dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pesan dan tujuan pendidikan melalui pembentukan keimanan belum berhasil di Indonesia. Yang ini harus kemudian kita upayakan untuk bisa berhasil. Tujuan yang kedua, bahwa iman itu abstrak, susah kita melihat orang beriman atau tidak, tetapi ada konkretnya, ada tanda-tanda kekonkretannya, yaitu berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tujuan pendidikan yang kedua adalah menanamkan ketakwaan pada anak-anak kita sebagai perwujudan realisasi keimanan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, kita bertanggung jawab untuk mewujudkan al-akhlaqul karimah. Bagaimana kita mengartikan tentang al-akhlaqul karimah? Akhlakul karimah secara global kita artikan sebagai orang yang memiliki kepiawaian dalam bergaul, bisa diterima oleh yang di atas keberadaan dirinya, bisa diterima dengan orang bawah. Itu al-akhlakul karimah. Bagian-bagian daripada al-akhlakul karimah itu tidak boleh malas, harus bertanggung jawab, tidak boleh berkata tidak bisa, karena ini adalah merupakan penyempurnaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, "Indama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah mulia, tapi kemuliaannya perlu disempurnakan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, tidak boleh putus asa. Kalau saya mudah putus asa di tengah jalan melihat banjir ini, saya kembali dan jalan ini pada Ibu sekalian. Baru kemudian tujuan pendidikan yang keempat itu pertanggungjawaban untuk mewujudkan keberhasilan akademis. Akademis itu mudah, sudah ada kurikulumnya. Semua pelajaran yang dipertanggungjawabkan oleh kita, yang diampu oleh kita, sudah ada kurikulumnya. Mempertanggungjawabkan ketuntasan kurikulum untuk bisa diserap oleh seluruh peserta didik, sehingga di sini ada tuntas muatan dan tuntas jangkauan. Memang kadang-kadang ada yang mengikuti ketuntasan kurikulum, tapi tidak banyak anak yang bisa mengikuti itu, hanya beberapa anak saja. Bahkan kadang-kadang 1-2 itu saja satu kelas. Tidak, harus seluruhnya. Ini tanggung jawab akademis. Kemudian tanggung jawab berikutnya, tanggung jawab pembentukan kecerdasan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, tanggung jawab pembentukan kecerdasan dengan sendirinya akan berhasil ketika tanggung jawab akademis ini berhasil. Karena cerdas itu bisa dibentuk oleh paham. Begitu beratus kali paham, bahkan beribu kali, maka kemudian seseorang akan bisa cerdas. 5. Berikutnya yang keenam, pembentukan kesehatan. Anak-anak didik kita harus sehat.
Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, pesantren memang sulit sekali. Ini harus dihandle oleh guru olahraga. Ya, guru olahraga pun tidak tahu bahwa apa yang harus dipertanggungjawabkannya yaitu membentukkan kesadaran kesehatan terhadap anak didiknya tidak tahu, asal aja dia. Padahal kan guru olahraga itu harus bersama-sama sekaligus sebagai guru kesehatan. Kenapa? Karena orang yang sehat akan bisa bekerja tahan lama. Kalau di pesantren mudah, ada sholat malam. Sholat malamnya menjelang subuh, ya dengan rakaat yang cukup sudah dengan sendirinya cerdas. Apalagi Nabi menjelaskan bahwa salah satu hikmah daripada sholat malam manhatun anil ismi matradatun lidda'i minal jasad, matradatun lidda'i minal jasad, pengusiran penyakit dari tubuh. Juga banyak yang sekali. Kemudian tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab keterampilan. Jangan karena kita bukan SMK lantas kemudian tidak serius memberikan kemampuan keterampilan. Nanti kita lihat. Nah, keterampilan ini Bapak dan Ibu sekalian sekarang itu mudah saja yang bisa dilaksanakan oleh kita. IT, akuntansi, jangan lupa sekaligus mengajar akademis, speaking atau muhadasah. Sekaligus akademis kan memang itu ada di dalam kurikulumnya, bahasa Inggris itu atau bahasa Arab itu. Tetapi speakingnya itu merupakan keterampilan. Jadi kalau ada 4 period misalnya, ya satunya untuk speaking dan betul-betul serius. Nah, kemudian mereka kalau pandai bicara nanti dalam berkomunikasi, ya luar biasa kepada diri. Tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab pembentukan seni. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seni itu sarana saja untuk terwujudnya kemudian perasaan halus pada diri kita. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang senantiasa menyebarkan kasih sayang itu akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah dan senantiasa mendapatkan permohonan, dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Limpahkan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di bumi sehingga kemudian Allah dan para malaikat akan melimpahkan kasih sayang kepada kita. Tanggung jawab berikutnya adalah pembentukan kreativitas. Anak didik kita harus kreatif. Tidak ada pelajaran, tetapi 8 tanggung jawab yang saya sampaikan tadi bisa disempurnakan, maka kreativitas akan terbentuk dengan sendirinya dan kemudian akan efektif, akan manfaat kepada diri kita. Bagaimana? Kreativitas itu memerlukan bahan baku, tapi memerlukan mesin olahan. Bahan bakunya berupa akademis dan keterampilan. Makanya serius kita juga dalam memberikan keterampilan. Ketika bahan baku ketika bahan bakunya berupa kecerdasan dan keterampilan diolah oleh mesin berupa kecerdasan, maka akan melahirkan kreativitas. Ketika kreativitas itu dioperasionalkan dengan al-akhlaqul karimah, tidak boleh malas, tidak boleh berkata tidak bisa, tidak boleh putus asa, maka siapapun orangnya yang telah memiliki kemampuan dasar tadi, proses di dunia pendidikan, di aliyah, di SMA, maka dia akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi dunia. Di mana al-akhlaqul karimah tidak boleh malas, tidak boleh berkata tidak bisa, tidak boleh putus asa. Dan ketika hasil kreativitasnya kemudian dikemas oleh keimanan, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk bagaimana menggunakan hasil kreativitasnya berupa kekayaannya, memberikan kebudayaan kepada yang lain-lainnya, dan sekaligus akan memberikan kontribusi untuk mewujudkan menegakkan keadilan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, monggo madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah kita kelola dengan demikian. Saya datang kemana-mana hanya untuk menyampaikan ini.
Bapak dan saudara-saudara sekalian, oleh karenanya ketika perguru telah lahir, maka tidak boleh ada sekolah yang dikelola oleh guru-guru perguru tidak maju. Kumpulkan semua teman-temannya, tidak boleh sendiri-sendiri. Tentu dalam hal ini kepala sekolah diajak bicara terlebih dahulu dan kemudian kepala sekolahnya memberikan motivasi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Bapak dan saudara sekalian, maka kita akan menjadi orang yang muhsinin, orang yang mampu melaksanakan tugasnya lebih baik daripada sekedar tanggung jawabnya. Allah menjamin kesejahteraan dan kebahagiaannya kepada orang yang muhsinin. Wa sayajzilul muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amalan. Wa sanajzil muhsinin. Saya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsin yang melaksanakan tugasnya lebih baik daripada sekedar tanggung jawabnya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, ketika kita mengacu kepada itu, maka lulusan-lulusan kita akan sangat kompetitif, dapat dirasakan oleh anak-anak didik kita dan diceritakan oleh anak-anak didik kita kepada lingkungannya, terutama lingkungan keluarganya, dan kemudian anak lembaga-lembaga pendidikan kita akan mendapatkan animu yang baik-baik, yang banyak, Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang kemudian akan membuat kita semua para gurunya menjadi mendapatkan konsekuensinya berupa janji Allah memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang muhsinin. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya tularkan kemana-mana, saya datang kemana-mana untuk menyampaikan ini. Nah, bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa saya mendirikan lembaga pendidikan di Pansel itu pada tahun 2006. Tidak punya apa-apa, 2006 tidak punya apa-apa, mohon maaf. Saya membeli sebidang tanah kurang dari 1 hektar, diangsur selama 2 tahun. Ya saya mikir dikeluarkan kepada saya tanah itu 300 juta. Saya harus memiliki tanah itu tapi tidak punya uang. Gimana caranya? Ya saya sampaikan. Saya memastikan dan saya tidak akan menawar. Dia itu sudah 300 juta. Tetapi saya sekarang baru punya uang 20 juta. Ya karena tidak akan menawar ya tadi. Akhirnya yang bersangkutan mengatakan ngomong bukan orang ya 20 juta. Kemudian sisanya kapan? Kira-kira 1 bulan lagi saya barusan beli mobil seharga 155 juta mengangsur 2 tahun baru gitu. Nah nanti 1 bulan lagi saya serahkan panjangan hargai berapa karena memang angsuran. Kemudian oleh pemilik tanahnya dihargai 130 juta, ya tidak apa-apa karena memang kita membelinya cuma 125 juta dan itu angsuran. BPKB-nya nanti baru keluar 2 tahun lagi. Kemudian sisanya kapan? Paling cepat 1 tahun nanti. Tapi kemudian sampai 2 tahun tidak apa-apa karena paling cepat bisa molor. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada apa-apanya. Hanya ada sebuah rumah kecil yang kemudian dijadikan asrama putri untuk 23 anak. Ada gudang kayu yang kemudian dirambak, kemudian dikelibik kanan kirinya, ditempeli kertas minyak. Kenapa ditempeli kertas minyak? Biar angin tidak masuk kalau malam karena dingin. Tempat itu angker, tidak ada orang berani ke sana. Ada 20 kilo jalan akses menuju sana dari tiga arah. Kalau dari arah Pandan itu hanya 7 kiloan, dari Cengkol 5 kilo, dari Celacap, dari Pacet, jumlah secara keseluruhan 7 kilo. Kalau sudah habis maghrib tidak ada orang berani lewat. Gelap gulita, banyak rampok itu banyak.
Akses jalannya sulit sekali. Ini. Kemudian saya mendirikan, ya ada dua hal ketika saya mendirikan. Pertama, saya memberi nama Madrasah Bertaraf Internasional. Walaupun kemudian berikutnya saya mendirikan MTS, itu Madrasah Bertaraf Internasional, Madrasah Aliyah. MTS akselerasi pertama di Indonesia untuk madrasah itu kami. Kemudian bisa motivasi menariknya kemudian beberapa tahun kemudian mendirikan akselerasi. Kenapa? SMP ada akselerasi, kenapa MTS tidak? Itu apa dari kemudian berikutnya kita mendirikan MA akselerasi, dan berikutnya kita mendirikan SMP BB, SMP Tafid, berikutnya mendirikan SMA Tafid, ada lagi excellent. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di awal pendirian saya mengatakan malu sebenarnya. Pada saat itu saya mengatakan malu, sekarang pun mestinya malu. Untuk sementara madrasah yang akan saya dirikan ini akan menjadi yang terbaik di Indonesia. Dua, loh kalau sementara, akhirnya bagaimana? Target akhirnya menjadi kiblat dunia. Ditertawakan ngomong gitu. Dan saya juga malu, kenapa saya harus berkata demikian? Ya. Tapi kemudian saya mendapatkan referensi, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya, dan Allah tidak senang kepada mereka yang rendah urusan-urusan, rendah pula cita-citanya. Ini yang membekali Bapak dan Ibu sekalian. Monggo panjenengan juga mentekadkan sekolah-sekolahnya untuk demikian. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya berpikir tidak punya prasarana, cuma seperti itu. Kemudian ini harus menjadi yang terbaik di Indonesia untuk sementara. Apa lantas yang harus saya adakan, yang bisa saya adakan? Dua hal. Pertama, gurunya yang baik. Nomor dua, sistemnya yang kompetitif. Gurunya yang baik, gurunya yang menguasai dan mengupayakan terus untuk bisa lebih intensif dan lebih intensif menguasai mata pelajaran yang dia punya, menguasai kompetensinya. Nomor dua, punya komitmen untuk menjadikan muridnya yang paling baik, untuk bisa mentransfer kurikulum secara tuntas dan menanamkan hal yang 9 tadi. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu bisa diwujudkan walaupun sekolahnya kayak begini. Kalau saya mengungkapkan cita-cita saya, orang yang mendengar itu mengatakan amin, amin. Aminnya amin meledek, amin menghina. Tetapi apa yang terjadi tidak lama, 11 tahun kemudian, tahun 2017, ada yang memberikan award bahwa Amanatul Ummah saat itu yang dipacet sebagai the most favorite school in Indonesia, lembaga pendidikan yang paling favorit di Indonesia. Dan kemudian di tahun 2018 mendapatkan lagi award sebagai the best tutoring system school in Indonesia, lembaga pendidikan yang sistem pendidikannya terbaik di Indonesia. Tahun 2019 sampaikan di INSA, ya, oleh gubernur, disaksikan oleh wakil gubernur, sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia, dengan menyebutkan kompetitornya. Kompetitornya itu satu pondok pesantren Gontor, nomor 2 Darun Najah Jakarta, nomor 3 Al-Amin Pendua. Kompetitornya kita yang usianya baru 2019, baru 13 tahun, Bapak dan Ibu sekalian, dari nol. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di saat tahun 2006 muridnya 48, dan itu sudah luar biasa. Kalau kita lengah sebentar aja, pada tidak kerasan mereka. Ini, tapi kita memberikan layanan yang sebaik-baiknya, pelayanan pendidikan.
Sekarang muridnya sudah 10.000 lebih, ya, 10.000. Jalannya itu kalau dulu 2 meter dan kanan kirinya terjadi makadam, terdiri dari makadam yang terjal. Sekarang sudah luas, sudah 7 meter, kemudian lampu penerangannya dari awal sampai akhir, lampu penerangannya ada yang seperti kota Baga. Kalau dulu di 20 kilo itu tidak ada warung, sekarang ratusan warung di sepanjang jalan itu ada. Karena kemudian tidak diramaikan oleh pondok pesantren saja, tapi kemudian yang lainnya juga ikut meramaikan daerah sekitar sana. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, monggo ditiru oleh penjenengan untuk bercita-cita yang besar. Tidak usah malu karena ada referensinya. Saya mampu dan saya belum punya referensi. Kemudian tergali referensi ini dengan mengajar ta'lim. Saya membuka kitab ta'lim. Di dalam kitab ta'lim itu ada ibarat yang demikian. Ya, Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umum wa yaqra'u sabsabah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nomor 2 tentang pendanaan. Tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pembangunan Bunga. Nah, sejak itu saya tidak pernah berhenti membangun, terus membangun. Kalau tidak membangun ya kesundulan murid. Kalau tidak membangun ya muridnya mau kemana. Di masa krisis ekonomi dulu orang lain tidak ada yang membangun, saya membangun. Di masa pandemi orang lain tidak membangun, saya membangun. Tidak pernah begini. Orang mengatakan ini dari mana uang? Ya, yang pertama orang mengatakan mungkin Pak Jasa mendapatkan kucuran dana dari Bank Senturi. Ya, saya bilang wajar lah, tidak usah dirisaukan, tinggal deteksi aja. Nomor 2, orang mengandai-andai mungkin barangkali punya percetakan uang palsu. Mungkin pelaku salah buat dan saya kira ini sudah usah, tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah marah ya sebilang ya kalau. Dan kemudian yang ketiga juga itu tadi berapa banyak tuyul yang dimilikinya. Saya tidak mau bisa begitu. Yang paling enak barangkali karena beliau ini pandai dalam berkomunikasi, piawai dalam bergaul, dia dapat bantuan dari luar negeri, enak kedengarannya. Tapi saya bilang semuanya tidak. Saya memulai dengan berdoa dan kemudian saya membuka berpikir. Tapi dimulai berdoa karena berdoa yang paling mudah saya miliki, tinggal berdoa. Ini Bapak dan Saudara. Saya ini mencari dana orang tidak punya apa-apa, cita-citanya besar. Saya mencari sholat hajat. Mana-mana. Di buku sholat hajat itu seperti ini dilaksanakan. Namanya mujarrobat, dicoba ternyata tidak berhasil, ya ditinggalkan ganti yang lain. Sehingga terakhir kemudian yang mungkin tidak berhasilnya karena argumentasinya menurut saya kurang kuat, menurut saya, dan kemudian dibuktikan dengan tidak berhasil, jadi tinggalkan. Yang terakhir saya menunjukkan sholat hajat dari Imam Ghazali, minat doa alladzi la yurad, dari judulnya sudah menarik, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa ini maksud bangunan. Yang saya artikan maksud ini, ya dulu di zaman sahabat setidak-tidaknya pernah dilaksanakan. Yang terakhir Imam Ghazali memberikan pesan la tu'allimuha li sufahaikum fa yata'awanu bi ala ma'siyati. Jangan ajarkan kepada sembarang orang, takut digunakan maksiat. Karena istijabahnya sholat hajat ini bisa saja untuk maksiat itu dikabulkan. Dan kalau untuk maksiat dikabulkan, kita kena kitabnya yang mengajarkan. Ini saya coba Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya jam berapa saya harus mengerjakan? Saya harus mengerjakan di saat istijabah, waktu yang paling mustajab. Waktu yang paling mustajab menurut
telusuran saya yaitu 1 jam menjelang sunnah. Karena ada hadis Nabi, rakaatan fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal ini 12 rakaat. Itu misalnya. Kemudian di saat itu afdhalus salat ba'da al-maktubat salatul lail. Paling utamanya salat setelah salat malam, setelah salat wajib adalah salat malam. Wa hal min mustaghfirin fa astaghfiruhu. Mana yang meminta ampunan akan saya ampuni jika dilaksanakan di saat-saat semacam ini. Wa hal min da'in fa ujibu. Mana dan siapa yang berdoa, saya kabulkan doa. Maka saatnya saat istijabah dengan kaifiatul istijabah, Bapak dan saudara sekalian, doa saya akan dikabulkan. Antara lain tentu saya berdoa meminta rezeki. Dan tidak usah malu kepada Allah. Kalau kepada manusia malu kepada Allah. Saya kalau berdoa dalam sholat hajat dulu, Allahumma rizq, antara lain banyak sekali doanya, tapi antara lain Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wafi'an katsiran mubarakan min ghairi haulin wala ta'bin min kulli nawahi bi fadlika wa rahmatika ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada kami, rezeki yang halal dan baik, yang luas dan banyak, penuh barokah, yang tidak sulit-sulit dalam memperolehnya dari berbagai sumber. Itu Bapak dan Ibu. Sholat hajat itu dilaksanakan 12 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai dengan salam yang ke-6. Setelah salam yang ke-6, di luar sholat sujud, tapi waktunya 1 jam sebelum sujud. Pada saat sujud ini, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebelum memanjatkan permohonan, kita membaca dulu tasbih 11 kali, sholawat 11 kali, sebagai pengganti yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika kita menulis apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 11 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 11 kali, baru kemudian berdoa. Tapi kalau bacaan aslinya kan harus hafal dulu. Subhanalladzi labisal 'izza wa qala bihi, subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi, subhanalladzi ahsa kulla shay'in bi'ilmi, subhanalladzi la yaqbalu tasbih illa hu, subhanalladzil manni wal fadli, subhanalladzil 'izzi wal karam, subhanalladzil tawbi, as'aluka bima'adil 'izzi min 'arshika wa min rahmatika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammatil 'ammatil la yujawizuhunna barrun wa la fajirun an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu memanjatkan doa 20 menit saya buat. Kalau sujud saya 20 menit. Ya karena banyaknya yang minta. Kemudian sholat hajatnya 12 rakaat setengah jam. Sujudnya 20 menit, 10 menit untuk salam itu, 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Setelah itu mohon maaf, kita memasuki sholat subuh. Pada waktu kemudian dalam sholat subuh itu kita harus sholat sunnah subuh, walaupun bukan harus, sudah wajib ya. Karena apa? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau qabliyatus subhi, atau raka'atul fajri usolli sunnatan qabliyatus subhi, usolli sunnatan raka'atul fajri, sama menggunakan yang mana? Kalau saya menggunakan usolli sunnatan raka'atul fajri. Asyadun nabi ta'ahudan minan nawafil raka'atul fajri. Yang paling dijaga, sholat sunnah yang paling dijaga oleh Nabi adalah rakaat al-fajr, qobliyatus subuh. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Rakaat yang pertama yang kita baca Fatihah sekali, Alam Nashrah sekali.
Rakaat yang kedua kita membaca Al-Fatihah sekali, Alam Taro sekali, dilanjutkan dengan Li'ila Quraisy sekali. Hikmahnya agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudian dilimpah ruahkan rezeki. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Setelah itu jenengan jangan tidur. Ya kalau saya di sana pasti mengajar saya subuh. Ya. Mengajar sehingga kemudian tidak tidur mengajar. Kenapa tidak boleh tidur? Inna Allaha la yuwazzi'ul arzaqa baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'i syams. Sungguh Allah membagi-bagikan rezeki mulai dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Saat Allah membagi-bagikan rezeki, kita tidak boleh absen, tidak boleh tidur. Masa sih Allah memberikan rezeki kok di tengah waktu? Baru siang hari ketika orang bekerja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini sahih. Dan karena hadis ini sahih, kemudian Anda upaya untuk melakukan penelitian terhadap apa yang terjadi pada tenggang waktu ini. Dan ternyata ditemukan bahwa Allah menurunkan ozon yang sifatnya ozon itu membuat tubuh kita kuat dan terhina semangat. Kalau tidak mengajar hadis seperti saya, seperti panjenengan, dia baca yang tajribul rizki, sesuatu yang sempurna rizki. Antara lain, Bapak dan Ibu sekalian membaca hasbunallah, sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluh, inna ilallahi raji'un. Dibaca 10 kali. Kita hasbunallah, sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluh, inna ilallahi raji'un. Baca 10 lagi, 10 kali lagi setelah akhir. Jadi Bapak-bapak dan Ibu dari tetapi upaya doa ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita awali dengan berdoa, namun tidak berhenti di situ. Kita harus mampu menangkap peluang-peluang dan kita tidak boleh malas mengerjakannya tentang bagaimana realisasi mendapatkan rezeki yang halal. Ya, ini Bapak dan Ibu. Kalau saya melakukan manajemen terhadap berbagai pendidikan saya, tetapi setelah itu kemudian juga saya melakukan pengembangan berupa badan usaha dan seterusnya. Tetapi diriaboy dengan cara yang matang, sehingga kemudian akan selalu bertepatan dengan permohonan kita. Mohon maaf, banyak orang bekerja, banyak orang mencari rezeki, melakukan kegiatan-kegiatan, tapi tidak pernah berhasil. Namun ada orang yang mengatakan demikian, yaitu Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa. Sesampainya di Madinah beliau dijodohkan dengan dipartnerkan dengan Sa'ad. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, dipartnerkan itu oleh Rasul untuk memberikan keberdayaan, memberikan modal dan sebagainya kepada orang yang hijrah ke Madinah dan ke Madinah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita baru macam-macam. Abdurrahman bin Auf oleh Sa'ad. Saya punya 2.000 hektar kebun kurma, silakan. Yang 1.000 hektar panjenengan kelola. Saya punya 2.000 ekor unta, silakan yang 1.000 panjenengan kelola. Dia tidak menerima itu semua. Saya terima kasih yang tawaran itu, tapi saya minta tunjukkan kepada Bapak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tidak tanggung ditunjukkan ke pasarnya orang Yahudi yang ahli dagang. Di Madinah itu ada 3 kelompok besar Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadhr, Bani Nadir, dan Bani Qoinqo yang jago dagang. Bani Qoinqo dibawa ke pasarnya Bani Qoinqo, di sana beliau bisa berubah dan minta bantuan untuk diberikan 1 beda ini. Berkembang dan kemudian diminta oleh Rasul membuat pasar di sebelah barat Masjid Nabawi.
Satu saat ketemu dengan Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, dulu sebelum panjenengan datang ke Madinah, saya orang terkaya di Madinah ini. Tapi setelah panjenengan datang, sekarang sampai yang paling kaya. Kata Abdurrahman bin Auf, iya walaupun saya kaya, tapi kan yang menolong panjenengan. Nah inilah orang yang mempunyai watak pandai bersyukur itu mengakui atas kebaikan orang, bantuan orang. Apa komentarnya Sa'ad? Saya lihat semua yang sampai pegang berubah jadi emas. Semua yang saya pegang berubah jadi emas. Banyak orang berusaha, dia tidak jadi. Tetapi usaha yang begitu saya mengatur. Nah kenapa? Karena itu orang ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ingin membangun dari dunia pendidikan, melahirkan anak-anak didik yang mampu memberikan kesejahteraan bagi dirinya dan mampu serta memberikan kontribusi maksimal dalam rangka menegakkan keadilan. Dan kemudian saya memotivasi masyarakat untuk bagaimana memulai dari doa mampu menjadi orang yang bisa meningkatkan kesejahteraannya. Bapak dan Ibu sekalian, karena tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan dari cita-cita kemerdekaan yang menjadi tanggung jawab kepada semua orang yang hidup di dalam kemerdekaan. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kemudian saya menyampaikan tentang muktamar tadi dan tentang amal umma. Tahun 2015 saya baru mendirikan perguruan tinggi. Rasanya sudah terlambat, tapi tidak mengapa. Ya. Institut 2 tahun kemudian menambah prodi dari 6 prodi menjadi 10 prodi. Ya. Satu tahun setelah mendirikan menambah prodi dari 6 menjadi 10. Di tahun kedua, tahun ketiga mendirikan S2 yang banyak orang mempertanyakan, kok bisa? Kalau mendirikan S2 kan tes lainnya selesai dunianya punya bisa. Kemudian di tahun kelima mendirikan S3 dan sekarang ada 2 prodi S3-nya. Keinginan saya dengan S3 yang terus akan kita dirikan menjadi beberapa prodi, insya Allah itu saya ingin melahirkan setiap tahun 500 dokter. Setiap tahun saya harus memproduksi 500 dokter. Tentu utamanya dari Bengkulu. Pertama kali saya membuka, mohon maaf ini saya beritahu, masuk kami terbanyak. Pertama kali dan baru sekali memang di Jawa Timur, di Indonesia. Satu prodi itu 200 mahasiswa. Unisma itu cuma 6 orang di saat yang sama. Winsa itu mengajukan permohonan kepada kita, Pak Yai, tolong SPP-nya jangan murah-murah. Bukan jangan mahal-mahal, tapi jangan murah-murah. Saya bilang, saya jawab, untung ada SPP-nya. Rencananya beasiswa. Rencananya beasiswa, tapi memang kemudian kita juga belum mampu mengatur semuanya dengan beasiswa. Sementara Kongres Perbulu mogok. Tanggal 26 sudah dimulai, walaupun pembukanya 27. Sore harinya ada pengajian yang banyak yang muda dan kepada saudara-saudara sekalian, Perbulu ini sudah berdiri di 34 provinsi, semua provinsi di Indonesia sudah ada Perbulunya dan sudah berdiri di 514 cabang. Semua sudah ada cabangnya. Sudah lebih dari 11.000 PAC-nya dari 17.000 mestinya, dan sekarang sudah mulai merambah ranting. Kemarin saya melantik 442 ranting di Kabupaten Garut, satu kabupaten, karena memang desanya ada sediaan. Nah, kita akan sempurnakan. Kenapa harus disempurnakan? Karena untuk mencapai tujuannya adalah Indonesia yang maju, adil dan makmur, dibutuhkan 4 akses. Akses yang pertama adalah akses intelektual.
Makanya kita lahirkan dokter. Masa sih tidak terbebani dengan dokternya kalau sudah menjadi dokter. Tapi mohon maaf, dokter yang paling berkualitas mestinya harus dokter Institut Kiai Abdul Halim yang tahun depan menjadi universitas. Mestinya. Kenapa? Karena di sana diproses dengan baik dan 3 tahun harus lulus. 3 tahun harus lulus. Oleh karenanya kemudian 4 semester pertama itu diadakan penulisan bimbingan pembuatan jurnal. 4 semester 0 SKS, 0 SKS. Perguruan tinggi lain tidak mau. SKS itu kan ada biaya. Ya. 0 SKS. Selesai boleh tidak mengikuti program penulisan jurnal manakala jurnalnya sudah diterbitkan, ya, minimal Q1 ini Bapak dan Ibu. Kemudian bimbingan penulisan disertasi 4 SKS, 0 semester, 0 SKS, 4 semester 0 SKS. Jadi ketika itu disertasinya sudah selesai diberikan kepada promotor pertama, baru itu ada SKS yang 4 semester 0 SKS, agar kemudian betul-betul realistis dan maksimal 3 tahun sudah semuanya sudah lulus. Ini Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita bisa itu mewujudkan ada dokter yang setiap tahunnya bisa 500 dokter Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hampir sudah mendaftar semua, ya, cabang-cabang se-Indonesia. Saya sudah dilaporkan bahwa tiket berangkatnya saya sudah menghabiskan 2 miliar. Jadi itu Pulau Jawa tidak pakai tiket. Pulau Jawa dari luar Jawa yang pakai tiket pesawat dari doanya sudah semua ketentuannya selesaikan. Tanggal 26 dan 27 Ba'dal Asar sudah ada pengajian, ada bacaan sholawat, lantunan sholawat dan seterusnya, sehingga dimeriahkan di situ. Tapi kemudian kita berbodoh dan program dalam kongresnya nanti Bapak-bapak dan Bapak. Nah, mohon maaf, saya kepingin yang ini paling menjadi organisasi yang sangat maju dalam berbagai hal. Saya tidak mau menjadi ketua PBNU, karena kalau saya jadi ketua PBNU atau saya pernah dijabat jadi menteri agama, saya tidak mau. Kalau saya jadi menteri agama, maka kemudian kita mewujudkan Indonesia yang maju akan melalui pendidikan yang akan kita kembangkan, dan insya Allah berikutnya kita akan mendirikan di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, walaupun bukan cabang, tapi dikelola oleh sana oleh orang-orang di daerah, dan kemudian saya yang memotivasi, saya yang memberikan sistemnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, sehingga di mana kita merasakan nikmatnya mengelola lembaga pendidikan yang itu Bapak dan Ibu sekalian, wa imam binikmati rabbika hadis, maka terhadap kenikmatan yang kamu dapatkan yang diberikan oleh Allah kepadamu, ceritakan kepada orang lain agar orang lain bisa menyimak, meniru, dan bisa mewujudkan dan bisa merasakan kenikmatan seperti yang saya rasakan. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa ditempatkan dengan pertanyaan. Saya selalu melihat jam. Ini baru jam 4-nya. Lebih 50. Maghribnya jam 5.30. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, tapi kita sepakat karena kita sudah sholat asar semua, termasuk saya, dan saya juga bisa saja sholat maghrib dengan istighfar. Saya monggo demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Oh iya, tadi saya disampaikan diberi pertanyaan. Dulu saya mengatakan andaikan Ketua Umum PBNU itu Kiai As'ad itu orang lulus. Pak Kiai As'ad saya biayai, nggak usah pakai proposal. Dulu saya mengatakan
Tetapi memang Kiai Hasan terlambat beliau mencalonkan diri dari ketua umum PBNU dan kemudian tidak berhasil. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ya alhamdulillahnya kemudian saya tidak lagi mengeluarkan dana untuk itu. Ya saya pikir palingnya 1,5 miliar aja cukup untuk membiayai NU kalau kemudian kita paling menjelaskan. Kenapa sih? Saya yakin bahwa beliau yang ada di dalam hatinya bagaimana membuat NU memiliki marwah yang tinggi, memiliki keberhasilan untuk terwujudnya Indonesia yang maju. Saya yakin itu. Karena apa? Karena saya pasti mendampinginya. Itu permasalahannya. Di Bapak dan Ibu sekalian. Ya sudahlah yang sudah. Jadi kita berpikir ke depan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Romo Kiai Asep Zainuddin Khalid yang telah menyampaikan paparan konsep tausiah itu hasanah bercampur-campur itu ya. Semoga apa yang beliau berikan kepada kita semuanya ada manfaat dan berkahnya untuk diri kita, untuk orang di sekitar kita, terutama untuk madrasah yang berada di bawah DC dan Kabupaten Kudus. Demikian sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan yang salah saya menjadi moderator ini. Bila itu dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, demikian melaksanakan kegiatan sedekah dan halal bihalal serta baca buku. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sudah menunjukkan nanti pagi dan tentunya ada sebagian mungkin ada yang ada sudah. Kenapa berarti tanya? Tanya kebetulan nih. Gini monggo di dengan salib kalau yang kemana? Dua pertanyaan apa? Dua pertanyaan Pak Ketua. Bila kau tidak jawab, monggo mungkin dua pertanyaan. Oke, yang kami bisa. Sekaligus jawab sekali monggo. Dalam Indonesia begini. Assalamualaikum. Jawab atau monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad di sini dari Korwil Pergunu Eka di sini Semarang. Luar biasa kali ini. Saya selaku guru, selaku anggota Pergunu, semangat itu kadang naik, kadang turun. Ngurusin Pergunu kadang semangat, pas ada duit kadang pakai. Begitu saya masuk sini kembali seperti tersasar. Ketika saya susah, saya melihat Pak Yai yang di depan itu rasanya adem. Ketika saya melatih capek-capek sama Bapak di sini itu melihat pengurus ketua berduri hatinya berbeda-beda. Melihat ketua ranting adem, melihat ketua PAC adem, melihat ketua PC adem, ketua PB kadang panas. Begitu melihat Pak Yai ketua pusat artis yang panas, semangat motor itu menjadi semangat luar biasa. Di Pergunung saya anggota masuk mula-mula itu tidak ada harapan apa-apa, sebentar bermain Bapak Osing aja, ayo Pergunung, ayo sebenarnya ramai kuning, maka ternyata Bapak Ibu setelah ini kesaksian, ini buku paling mungkin bisa ditambahin nanti kesaksian dari anggota Pergunu atau siapa gitu. Saya saja sendiri setelah masuk di Pergunu, padahal saya mau ngisi orang anggaran apa-apa melu, ternyata setelah di dalam Masya Allah, kalau dihitung dengan uang Quraisy itu
Termasuk salah satunya Pak Yai, saya mendapatkan calon pembimbing haji gratis dididik selama seminggu gratis. Kalau banyak saya tanyakan berapa? 6 juta. Di tempatnya Pak Yai makan, tidur gratis, baju gratis, minum gratis, dan selama 1 minggu teman-teman dari Perbunus Indonesia, dari JKSS Indonesia, satu pun tidak ada yang sakit. Tepuk tangan. Asli, minumnya tidak teh manis, kopi manis, atau berdampingan dengan minuman manis tidak. Minumnya hanya air produksi dari pondoknya Pak Yai. Semuanya sehat 1 minggu, saya jadi saksinya di situ. Masya Allah. Tepuk tangan kita doakan Pak Yai sehat panjang umur. Berikutnya, yang menginspirasi kita semua yang pertama adalah guru. Di sini yang paling akhir, saya baca buku itu paling akhir. Guru itu hal yang mulia. Terus guru jadi kiai. Sisi terus jadi entrepreneur ketemu. Kiai, yo guru, yo entrepreneur. Lah, acara yang seperti ini mestinya tidak hanya sekabupaten Kudus saja, tapi Pak Wazir, kalau perlu dari pusat di Gelora Bung Karno, se-Indonesia kata-kata itu didengar sekabupaten Kudus di mana? Buat saya Pak mungkin bisa diberikan. Mestinya didengar oleh seluruh guru-guru se-Indonesia. Gelora Bung Karno hijau semua 1.000 guru atau 2.000-5.000 guru di Gelora Bung Karno. Berikutnya masuk di buku. Ini kan sudah cetakan keempat. Nah ini ada saya menemukan satu karena begitu dapat buku langsung saya baca, ada salah cetak di halaman 111. Nah ini masukan barangkali nanti yang mencetak 111 ini dicetak tulisannya Kalwa. Kalwa kita boleh ngomong tidak ada. Ini apa kalau mungkin begitu. Ini Kalwa di total gitu. Nah nanti barangkali ada pembenaran. Terima kasih. Itu saja. Saya tidak ada pertanyaan, adanya kesaksian. Jadi guru-guru Singosura semangat begitu melihat Pak Yai mau buku ini langsung semangatnya bisa membara-bara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami lagi dari Ibu. Oh Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Pak Lasi dan saudara. Saya tertarik sekali dari Pak Yai tadi saya belajar apa membela tentang baik tentang pendidikan, trainer, dan sebagainya. Kebetulan kami ini sebagai kepala sekolah, betul baru pendidikan 4 tahun Pak Yai. Jadi namanya MI NU Indah Farmasi. Jadi baru 4 tahun, alhamdulillah prestasinya ini sudah juara nasional beberapa olimpiade, lalu siswanya sudah banyak sekali. Kebetulan yang saya seperti apa yang dicita-citakan Pak Yai tadi, pendidiknya harus pintar-pintar, karena pendidik yang pintar itu siswanya pasti akan pintar. Alhamdulillah tadi siswa-siswa kita 4 tahun dengan jumlah siswa sudah banyak, prestasinya sudah meningkat. Tapi ada kendala Pak Yai. Saya tertarik sekali tadi membaca bukunya Pak Yai tentang entrepreneur Pak Yai. Pak Yai kan mulai dari pengusaha TP, pengusaha Indo, LPG dan sebagainya. Ini yang menjadi ketertarikan saya bagaimana mengawali entrepreneur kita supaya bisa seperti Pak Yai tadi yang dari awal dari modelnya tidak ada bisa bertindak seperti ini. Itu saja Pak Yai. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Yai Yosef selaku untuk Bapak dan mengajarkan semua. Bapak dan Ibu sekalian, tadi ya saya lupa. Jadi kalau kita ingin berhasil itu harus ada 4 akses yang kita miliki: akses intelektual, kemudian akses jaringan, makanya kemudian harus berdiri berguru di seluruh ranting. Kemudian jaringannya luas, kita memiliki gagasan dihubungkan sekali aja udah semua elemen sudah terjangkau sampai ke desa. Kemudian akses sosial, guru tidak boleh kemudian
tidak memiliki perhatian terhadap sosial, dan yang terakhir adalah akses finansial. Akses finansial ini yang saya sampaikan, sudahlah kalau kita menjadi orang yang tadi saya sampaikan begini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah bisa menjaga sholat kita akan berjalan dengan baik. Kalau sholat kita berjalan dengan baik, maka kita akan bisa membentuk ketakwaan. Dan kalau sudah bertakwa, ya kita semua tahu bahwa Allah menjamin setiap kesulitan kita akan selalu memberikan jalan keluar. Kemudian setiap urusan-urusan kita yang dimudahkan oleh Allah, dan kita akan dilimpahkan rezeki. Bapak dan Ibu sekalian, dengan memiliki empat akses ini, keberhasilan untuk mewujudkan Indonesia yang maju adil dan ini wujud. Ininya dulu yang sedang digarap. Yaitu bahwa konsolidasi organisasi yang jelas dan mendekati selesai. Belum selesai memang, kemudian yang lain-lainnya. Dan tadi ada pertanyaan bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, saya cerita setelah saya melakukan istiqomah, sholat malam, istiqomah aja, maka bahwa saya harus melakukan intensif dalam melakukan manajemen sekolah. Ini Bapak dan Ibu sekalian mungkin mendengar ada yang mengasuh pesantren. Manajemen sekolah, manajemen pesantren, antara lain manajemen makan. Menurut makan itu, Bapak dan Ibu sekalian dulu dihargai satu kali makan 5.000. Jadi kalau 3 kali makan 15.000. Kalau 1 bulan berarti 450.000. Ini bisa dikelola oleh pesantren. Separuh diberikan kepada istri saya yang mengelola makanan. Yang separuh masuk kemudian dalam income lembaga. Tetapi memang kosnya sekian. Kemudian istri saya bertanya, apa bisa kosnya saja 450 yang saya beri hanya 225. Saya bilang bisa. Alasannya, argumentasinya kok bisa? Ada hadisnya. Hadisnya ta'amul wahid lisnain. Makanan orang satu bisa untuk orang dua kalau diselenggarakan secara berjamaah. Oh, sudah berapa? Sudah berapa ini? Katakanlah 200.000. 200.000 kali 5.000 ada sudah 1 miliar. Padahal lebih dari 5.000, 10.000. Kan sudah 2 miliar dari situ aja. Kemudian manajemen bahwa di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Allah yaqulu ta'amal kharij ta'amal suq, tidak boleh makan jajan di luar. Alasannya li'annahu aqrabu ila najasa wa aqrabu ila khabas, lebih mendekati najasnya, lebih mendekati kotornya. Ada alasan lain di anak absal fuqara itaqu alaihi yaquluna yaqulu wa la yaquluna yaqulu wa zal barakatuh. Karena dipandang oleh banyak mata memandang, di antaranya yang tidak punya uang. Ketika mereka memandang, mereka kepingin tapi tidak bisa melestarikan kepinginannya karena tidak punya uang. Makanan yang terkondisikan demikian zalat barokah, hilang barokah. Nah oleh karenanya kemudian kita harus mengadakan warung. Kalau tidak salah saya punya 21 warung atau 26. Nah itu 1 miliar 1 bulan. Itulah bersihnya. Nah ini kan manajemen. Nah dari manajemen ini yang lainnya juga di manajemen, dan jadinya murah. Cucian di manajemen dan seterusnya. Income semua. Ya. Nah dari situ kemudian ada uang lebih dari untuk membangun dulu, untuk membeli tanah. Kalau dulu tanahnya kurang dari 1 hektar, sekarang mungkin sudah lebih dari 100 hektar. Dan kemudian selebihnya digunakan untuk realisasi entrepreneur yang mohon maaf
kalau kita menjadi pengusaha itu yang hati-hati. Jangan sampai menanggung beban di luar kemampuan kita. Nah, kalau kita menanggung beban di luar kemampuan kita dan kemudian kita gagal, maka kita tidak bisa mengatasi. Dan akibat dari tidak bisa mengatasinya macam-macam. Ini bapak dan seterusnya. Ini pengalaman saya. Jadi subhanallah banyak sekali. Tapi walaupun kemarin komentarnya Dahlan Iskan, saya yakin Pak Yai Asep ini sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha yang besar dan baik. Kenapa? Karena pernah ditipu. Nah, pasti pengusaha sukses itu pernah ditipu. Tapi kan meminimalisasikan ditipu itu kan harus diupayakan atau bahkan tidak ditipu sama sekali. Nah, caranya juga tidak boleh menanggung beban yang lebih dari kemampuannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Surabaya kemarin pada masa tahun ini ada 7 pemilik KBIH itu meninggal dunia. Ya Allah, mengambil beban di luar kemampuan. Uangnya dipinjam, uangnya dia sendiri tidak sebesar daripada yang dipinjam. Akhirnya kemudian terjadi kegagalan dan kemudian diminta. Satu saat saya contoh. Ada orang nyewa pesawat, ini berbicara KBIH, nyewa pesawat, satu pesawat menggunakan uang jamaah haji. Uangnya dia ya, karena memang kemudian pesawatnya kan digunakan jamaah haji, jadi rasional. Uangnya dia, tabungannya tidak sebesar itu. Ternyata pesawatnya dadakan. Pesawatnya dadakan, dia dadakan selamanya. Berapa miliar? Dia tidak mempunyai simpanan sejumlah uang pesawat itu. Akhirnya ya, dia menderita, kemudian sampai dia meninggal dunia. Halnya jadi ini secara rasional aja, jangan menanggung beban di luar kemampuan. Walaupun kemudian bisa melakukan diri, tapi kita bukan orangnya. Kemudian tidak bisa memikul tanggung jawab, tidak boleh menjadi orang yang tidak bisa memikul tanggung jawab. Baik, tanggung jawab kita harus hadapi dengan sebaik-baiknya. Sehingga saya dalam melakukan entrepreneur juga terhadap hal-hal yang bisa saya jangkau. Mohon maaf, SPPBE ya, SPPBE besar sekali modalnya, tapi itu juga tidak ada satu pihak pun yang saya ambil dari bank. Semuanya di atas kemampuan keuangan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Monggo, tapi kalau sudah jam 17.20 sudah selesai.